Technology Micros. Sebelum membahas perkembangan mikroprosesor, terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan mikroprosesor? Mikroprosesor adalah suatu komponen digital jenis LSI dengan kompleksitas rangkaian sangat tinggi yang mampu melaksanakan fungsi suatu unit proses sentral atau CPU. Mikroprosesor, sering disebut CPU, merupakan elemen kontrol pada sistem komputer. Mikroprosesor mengontrol memori dan input-output melalui sejumlah jalur koneksi yang disebut bus. Bus memiliki piranti, memori atau input-output, mentransfer data antar piranti input-output dan memori dengan mikroprosesor, dan mengendalikan sistem input-output dan memori. Input-output dan memori dikontrol melalui instruksi yang disimpan dalam memori dan dijalankan oleh mikroprosesor. Begitulah penjelasan singkat mengenai mikroprosesor, dan mari kita lihat bagaimana sih perkembangan teknologi mikroprosesor dari masa ke masa. Teknologi mikroprosesor masa lampau. Jadi pertama kita akan menjelaskan sejarah perkembangan mikroprosesor Intel. Jadi pada tahun 1904, dioda tabung pertama kali diciptakan oleh ilmuwan Inggris, yaitu Sir John Ambrose Fleming. Dan pada saat tahun 1906 ditemukan triode oleh ilmuwan Amerika Dr. Lee De Forest. Kemudian terciptalah tetroda dan pentoda. Dan pada tahun 1907 diciptakannya transistor di laboratorium Bell. Dan pada saat tahun 1965, Gordon Moore dari Fairchild mengatakan chip semikonduktor berkembang 2 kali lipat tiap 2 tahun selama lebih 3 dekade. Dan pada saat tahun 1968, Moore, Robert Noyce, dan Andy Grove menemukan Intel Chord untuk menjalankan bisnis integrated elektronik. Dan pada tahun 1969, Intel mengemukakan produk pertamanya, RAM statis 1101, yaitu Metal Oxide Semiconductor atau biasa disebut MOS pertama di dunia. Ia memberikan sinyal berakhirnya era memori magnetis. Dan pada tahun 1971, Intel meluncurkan mikroprosesor pertama di dunia, yaitu 4 bit 4004 yang didesain oleh Federico Faggin. Tahun 1972, Intel mengumumkan prosesor 8 bit 8008. Bill Gates dan Paul Allen coba mengembangkan bahasa pemrograman untuk chip tersebut, namun belum kuat. Pada tahun 1975, chip 8080 menemukan aplikasi PC pertamanya pada Altair 8800, sekaligus merevolusi PC. Gates dan Allen sukses mengembangkan bahasa dasar Altair, kemudian menjadi Microsoft Basic untuk 8080. Dan pada tahun 1979, Intel memperkenalkan versi dengan harga yang lebih murah dari 8086, yaitu 8088. Teknologi mikroprosesor saat ini. Pada saat sekarang, sebuah mikroprosesor yang cukup canggih dapat diperoleh dengan harga yang murah. Tidak lain disebabkan oleh perkembangan teknologi pembuatan mikroprosesor yang sudah sangat maju, sehingga kerumitan dalam suatu rangkaian ribuan hingga jutaan komponen dapat dibuat dalam satu chip yang kira-kira hanya berukuran lebih hanya 1 senti saja. Dalam pembuatan mikroprosesor dikenal bermacam-macam teknologi yang diterapkan. Pada masing-masing teknologi memiliki karakteristik tertentu yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, yaitu kecepatan proses, harga yang lebih ekonomis, atau dalam hal penggunaan daya yang sangat rendah. Teknologi dalam pembuatan mikroprosesor yang dikenal saat ini adalah teknologi PMOS. Teknologi yang digunakan PMOS ialah Intel 4004, Intel 4040, Intel 8008. Teknologi NMOS. Teknologi yang digunakan NMOS ialah Intel 8080, Intel 8085, Intel 8086, Intel 8748. Terus Motorola 8600, Motorola 6805, Motorola 6809, dan Silog C80,
Zilog C8000 dan Zilog NS32032. Teknologi CMOS. Teknologi yang digunakan CMOS ialah Motorola 14500. Teknologi bipolar jenis ECL. Teknologi yang digunakan jenis ECL ialah Motorola 10800. Teknologi bipolar jenis SCSI. Teknologi yang digunakan SCSI ialah AMD AM2901, AMD 2903. Dari sekian teknologi yang digunakan dalam pembuatan mikroprosesor, maka yang paling murah adalah teknologi PMOS dan yang paling sedikit digunakan daya adalah jenis teknologi CMOS. Sampai saat ini mikroprosesor digunakan secara luas dalam berbagai bidang, baik yang menyangkut penggunaan langsung dalam sebuah sistem komputer personal sampai komputer mainframe maupun bidang lain dalam sistem elektrik sampai mekanik yang memerlukan pengendalian yang langsung dapat ditangani oleh sebuah mikroprosesor, bahkan dari alat rumah tangga, alat hiburan, sistem komunikasi, dan industri sampai dengan perlengkapan militer. Teknologi mikroprosesor pada masa depan. Perjalanan perkembangan mikroprosesor masih terus berlanjut. Intel meluncurkan prosesor dengan kemampuan hyperthreading dan seterusnya, sedangkan AMD mulai meluncurkan teknologi 64-bit dan seterusnya. Akhir perjalanan ini sepertinya tidak akan tercapai sebab teknologi tak berhenti seiring usia peradaban manusia. Mungkin di masa yang akan datang akan semakin berkembang. Adapun salah satu perkembangan mikroprosesor di masa depan ialah teknologi EA. Mungkin salah satu dari kalian bertanya-tanya, apa sih EA itu? Bagaimana sih EA itu bekerja? Welcome to Artificial Intelligence. Machine Learning Artificial Intelligence EA atau kecerdasan buatan adalah bagian dari ilmu komputer yang berfokus pada pembentukan mesin dengan kemampuan kecerdasan yang dapat berinteraksi dan bekerja seperti manusia. Dalam hal ini, EA mampu melakukan pembelajaran, penalaran, dan mengoreksi diri secara mandiri. Secara sederhana, EA merupakan sebuah sistem komputer yang bisa meniru cara berpikir manusia dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Manusia belajar dari pengalamannya. Pemain catur semakin sering dan semakin banyak kali main akan semakin jago. Cara EA belajar itu kurang lebih sama. Tanpa kita sadari, EA itu sudah ada di mana-mana. Misalkan, oke Google. Halo, ada yang bisa saya bantu? Sekarang jam berapa? Sekarang jam 10.20. Dari mana dia tahu kita sedang berbicara apa? Itu sebenarnya Artificial Intelligence. Natural Language Processing yang membedah audio suaraku menjadi teks yang bisa dimengerti komputer dan bolak-balik dari teks ke audio untuk menjawabnya. Begitulah AI. Hal misterius dari AI adalah kita tidak akan pernah tahu cara kerja tepatnya itu seperti apa. Ada beberapa orang yang merasa bahwa AI ini hal yang sangat berbahaya, seperti menurut Elon Musk. If there's some digital superintelligence and its optimization or utility function is something that's detrimental to humanity, then it will have a very bad effect. Robot di berbagai macam bidang sudah mulai menggantikan manusia. Penelitian baru oleh Brookings Institute menyatakan 1/4 dari semua pekerjaan di Amerika Serikat memiliki kemungkinan tinggi akan dialih oleh robot. AI will increasingly replace repetitive jobs, not just for blue-collar work, but a lot of white-collar work. Hal-hal yang bersifat seni pun dapat dilakukan oleh robot, seperti lukisan ini. Dibuat oleh AI dan terjual dengan harga $432.000. Bahkan yang musik kalian dengar compose oleh AI. Apakah teknologi kelewatan? We don't get to choose when and where technological progress stops. We cannot slow down. In fact, we have to
speed up. Kita mungkin tidak tahu bagaimana cara kerja AI, tapi kita bisa kerjasama dengan AI. Machines have calculations. We have understanding. Machines have instructions. We have purpose. Machines have objectivity. We have passion. Kita mampu membuat AI dengan waktu yang sangat singkat dapat belajar cara bermain Go, bahkan sampai dia dapat mengalahkan pemain terbaik Go. Bagaimana kita menerapkan AI untuk menemukan solusi masalah ekonomi, solusi masalah sosial, dan yang lain sebagainya? Karena dengan adanya bantuan AI, mungkin bisa mempermudah manusia menemukan solusi tersebut. Should not worry about what our machines can do today. Instead, we should worry about what they still cannot do today. There's one thing only human can do. That's dream. So, let us dream big.